Ya, Hari Pahlawan kita memang harus peringati ya, karena untuk mengenang jasa-jasa pahlawan kita dulu yang ikut berperang, yang telah gugur di medan perang ketika mengusahakan kemerdekaan rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah, kalian generasi muda nih, ya, kalian generasi muda, kedepannya kalian itu harus lebih semangat lagi, ya, kita harus bisa, kita harus kuat, kita harus siap untuk menghadapi masa depan. Dengan apa? Dengan teknologi. Contohnya dengan teknologi. Nah, salah satu teknologi yang sudah kalian pelajarin yaitu membuat sebuah aplikasi yang sederhana. Sederhana dulu aja nggak apa-apa. Nanti ke depannya, wah, kita semakin berkembang, kemudian bikin aplikasi yang bisa digunakan oleh semua orang. Kalau bisa internasional, ya. Jadi aplikasi kalian go internasional. Nah, misal, oh ini aplikasi buatan siapa nih? Kredit. Oh, Rehana. Wah, bagus banget gitu kan. Wah, cakep. Terus ada lagi, wah dari Zaki, Zahra. Wih, keren. Nah, dari mana dulu? Dari Let's Code. Wih, mantap gitu kan. Nah, itu bisa menjadi kebanggaan kalian sendiri, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita mau ngapain? Nah, hari ini kita akan coba cek beberapa aplikasi yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian. Nah, terutama nih, dulu banget ketika kakak ngasih tugas, sekitar 1 minggu yang lalu, Jafir langsung ngirim ke kakak. Ya, Kak, ini saya sudah kirim aplikasinya di email kakak. Nah, Jafir nih, jam 15.17, langsung dikirim. Keren banget ya. Oke, nah kita akan cek aplikasinya. Terus tadi sempat ada di notif WhatsApp-nya kakak. Kak, boleh nggak pakai aplikasi lain selain MIT App Inventor gitu kan? Boleh saja pakai aplikasi yang lain, misalnya Scratch ya. Itu sudah kalian pelajarin dulu dengan Pak Hendra. Menggunakan aplikasi Scratch, no problem, nggak masalah. Tapi diusahakan aplikasi yang kita buat menggunakan App Inventor. Gimana dengan Scratch? Boleh, silahkan. Ya, boleh, silahkan. Oke, teman-teman semua, kita akan mencoba membuka aplikasi yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian semua. Ya, kakak akan membukanya ya, kakak akan membukanya. Nanti file file AIA-nya, ya, file AIA-nya. Oh ya, kemarin ada yang bermasalah. Kemarin ada yang bermasalah ketika ingin ekspor, ya. Ketika ingin ekspor kemarin ada yang bermasalah ekspor menjadi APK-nya katanya. Nah, kita akan mencoba nih sekali lagi bagaimana caranya mengekspor, ya. Kemarin kok bisa jadi error. Nah, itu kenapa? Kemudian yang kakak ingin jelaskan adalah AIA-nya, ya, bukan APK-nya. Tapi kalau sudah mengirim APK-nya ya tidak apa-apa, nanti kakak coba ya. Tapi diutamakan yang ekstensinya .aia, ya, yang belakangnya .aia. Oke. Nah, kita coba buka, ya, kita coba buka. Oh, nih App Inventor kakak udah terbuka. Ya, tapi seperti biasa agak sedikit lama ya. Maaf, kakak lupa belum share screen ya. Oke, maaf, share screen. Oke, Google Chrome, share.
Nah, ini on progress ya, teman-teman semua. Sudah muncul di layar kalian? Lagi ini, Kak, apa namanya, loading. Oke, loading ya. Loading. Nanti kita cek one by one siapa yang sudah mengumpulkan ya. The system research may affect your audio quality. Try closing some application to improve performance. Padahal kakak nggak buka apa-apa selain Zoom dan apa Handle. Oke, sudah. Your screen sharing. Oke, sudah ya? Sudah bisa muncul? Sudah. Sudah. Nah, oke. Nah, kita sudah membuka app inventornya. Oh, app inventor. Satu lagi selain app inventor, yaitu adalah kita masuk ke Google dulu ya. Kita masuk ke Google dulu. Nah, not secure. Nah, itu. Nah, ini tadi kakak sudah ke create apps. Nah, kita akan mencoba. Oh ya, kakak punya aplikasi baru ya. Kakak punya aplikasi baru. Kemarin kakak sudah mencoba-cobanya. Kalian tahu Dino yang di Google Chrome? Dinoran ya Kak, yang di Chrome nggak ada koneksi itu kan? Iya, betul sekali, Dinoran. Ya, yang ketika nggak ada koneksi di Firefox, apa namanya, di Chrome ya, di Chrome. Nah, kakak coba sedikit mencari-cari, kemudian di apa itu namanya, modifikasi, ya, kita modifikasi. Nah, seperti itu. Oke, di sini sign in dulu di Google account-nya. Oke, Anggi Rahmat. Ya, kalian sudah membuka MIT App Inventor kalian? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Nah, oke, kita akan cek 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 ke Google. Google. Salah. Ini ya, Google. Oh, udah muncul ternyata. Ya, di sini kakak sedang menunggu nih akun yang ada di sini nih. Oh, nggak ada. Kakak ngapain Kak? Nah, kita sedang ingin masuk ke Drive ya, ke Drive, karena masuknya ke Google Drive kakak, aplikasi yang sudah kalian kirim kemarin. Nah, cuman biasanya di sini kan ada account-nya ya, tapi di sini nggak ada account. Langsung aja berarti ke Google Drive. Itu ada account Kak. Oh, bukan, ini account buat, nah, ini baru muncul nih. Ini account buat Chrome. Nah, kalau di sini, kalau yang di bawahnya, account buat Google. Ya, jadi beda ya, yang di atas dengan yang di bawah itu berbeda. Kalau yang atas itu untuk apa namanya, Google Chrome. Kalau yang di bawah ini untuk akun Google kalian. Nah, Google account. Oke, kita pilih ya. Kita pilih. Kemarin, nah, pakainya yang ini. Oh, kenapa kakak pakainya yang berbeda? Nah, yang satu lagi itu kakak untuk akun pribadi. Kemudian yang satu lagi akun pribadi tapi untuk pembelajaran. Ya, kakak punya dua akun. Akunnya seperti itu.
Oke, tada. Kita cek drive-nya. Nah, mana nih? Nah, siapa aja yang sudah mengirim ya? Ayo. Oke. Nah, untuk Jafir udah di note. Nah, tinggal dibuka aja. Kok nggak kebuka-buka ya? AI itu app inventornya ya? Nah, ini nih. Nah, dikit lagi terbuka lah. Ininya juga. Google Drive-nya. Oke. Padahal koneksinya stabil loh. Nah, udah kebuka. Tadi udah kebuka. Nah, kita cari ya. Kemarin kakak simpan di sini. Di sekolah. Oke, waiting and still waiting. Oh iya, untuk aplikasi apakah ada yang pengen ditanyakan? Misal membuat apa ya? Hmm, Membuat yang kentang. apa? Robot kentang? Robot kentang? Kalau tambahin orang gitu gimana caranya? Nambahin apa? Pakai Kayak gambar. misalnya kan ada karakternya gitu. Ada Itu karakter. caranya gimana? Yang di mana? Yang di mana? Kan biasanya kalau game itu ada karakternya, biar ditambahin itu caranya gimana? Oh, kalau di game biasanya ada karakternya, gitu kan. Iya. Terus cara nambahin karakter gimana? Oke. Untuk menambahkan karakter, nah gamenya tergantung nih, game yang mana dulu nih. Nah, gamenya game yang apa? Misalnya game ini, apa ya? Kayak basket gitu, tapi kayak tim-tim. Ghostbuster? Basket, Oh, basket. kayak gitu lah. Game basket, terus menambahkan Terus kayak karakter. tim. Iya, kan biasanya kalau main basket ada karakternya tuh. Caranya gimana? Nah, Ya gitu. maksudnya switch karakter gitu. Nggak, maksudnya cara bikin karakternya. Oh, cara membuat Pakai karakternya. pixel Oh, art. nah, untuk cara membuat karakternya, di sini ada ini ya, aplikasi lain lagi. Jadi untuk yang 3 dimensi gitu kan. Nah, untuk yang 3 dimensi bisa menggunakan aplikasi tambahan, yaitu namanya adalah bisa pakai Blender, ya, bisa pakai Blender. Fusion bisa nggak? Kemudian Blendernya aplikasi Blender ya, aplikasi Blender. Terus satu lagi ada tuh 3ds Max, itu juga bisa pakai 3ds Max. Kemudian ada lagi pakai yang ringan. Aduh, kakak lupa namanya. Hmm, hmm, yang biasa kakak pakai sih Blender ya. Ada lagi satu lagi. Aduh, lupa namanya. Nah, let's go. Satu lagi, kakak lupa namanya. Nah, itu bisa kalian install. Ya, kalian bisa install. Membuat aplikasinya pakai yang 3D. Ya.
Oke, masih menunggu ya. Mohon maaf. Kak, Nah, saya kalau boleh resign aplikasi saya nggak? Karena saya baru menemukan error. oke, boleh. Silakan Arka kalau mau di Saya dicek boleh nggak? send ulang, nggak masalah. Nah, di sini kakak mencari ya aplikasi membuat animasi 3D yang Blender mudah. juga bisa kan? Blender Tapi Blender bisa, Kak. susah ya. Ya, Blender Iya, susah. Blender susah. ya Blender Maksudnya? susah. Kayaknya. Lumayan Kayaknya. susah, Pak. Saya nyoba kan ya. Belajar. Saya udah nyoba ituin. Saya tahu cara animasinya, cuman susah posenya itu loh. Pose-posenya Oke, gitu. Bikin karakter di Blender. Kadang-kadang ribet gitu. terlalu ribet. Ya, itu kalau Blender itu sebenarnya mudah ya. Sebenarnya sih. Kalau latihan terus sih mudah ya. Tapi kalau di sini kakak lihat, ini kakak baru 8 aplikasi animasi 3D Android. Nggak ada yang kakak cari ya. Animate Kit. Oke, kita cek dulu nih formulir tanpa judulnya. Oh, belum kakak namain ternyata. 3ds Max itu yang lebih susah, lebih kompleks lagi, tapi hasilnya bagus banget ya. Kalian bisa beli yang original. Kalau nggak salah harganya Apa 500. namanya, Pak? 3ds Max. 3ds Max. Nah, itu ya. Nah, terus ada satu lagi yang mudah. Kakak lupa nih namanya. Itu yang tua itu ya, Kak? Nah, yang tua. Apanya tua? Perasaan ada tapi meh yang kayak 3ds Max kan, Pak? Iya, benar. 3ds Max. Nah, Unity. Nah, pakai Unity itu juga bisa tuh. Unity bukan Unity. untuk game. Iya. Emang iya Tapi juga. juga bisa juga sih. Unity itu bisa untuk membuat game, membuat aplikasi, kemudian membuat pokoknya yang berbasis dengan 3D itu menggunakan Unity. Ya, Unity bisa, kemudian Blender juga bisa, 3ds Max itu juga bisa. Nah, semuanya bisa tuh, ya, semuanya bisa. Nah, untuk yang 3D yang sederhana sih bisa pakai Blender sama Unity ya. Kalau Unity, nah Unity itu dia juga sudah menyediakan untuk Android-nya. Nah, Source misal Filmmaker boleh nggak, Kak? Bisa nggak? apa? Filmmaker. Source Filmmaker. Source Filmmaker. Oh, kalau itu kakak belum pernah nyoba ya? Belum tahu juga. Itu lumayan gampang kayaknya sih. Oh, itu malah lumayan gampang. Nah, Ya, tapi software sih lebih tua. Tapi ya. nah oke. Untuk kedepannya kita tidak menggunakan semua aplikasi itu ya. Kita tidak menggunakan semua aplikasi itu. Tapi kita akan tetap menggunakan MIT App Inventor dan nah masih ada dannya dan Arduino ya. Oke. Untuk apa sih Arduino itu? Untuk apa sih Arduino itu? Nah, Arduino itu nanti kita akan menjalankan robot beneran ya, robot beneran. Nah, jadi robot beneran akan kita kendalikan menggunakan Arduino, misalnya yang minggu kemarin kakak bilang pakainya tilt atau setir ya, setir, tapi robotnya beneran di depan kalian gitu. Nah, nanti akan kakak koordinasikan dengan Pak Hendra ya, akan kakak koordinasikan dengan Pak Hendra untuk pembuatan robotnya. Kita sebentar lagi kemungkinan ya, baru kemungkinan akan PTM, pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, cuman kapannya itu belum tahu. Nanti akan kami koordinasikan. Ya. Nah, di sini sudah ada banyak yang mengirim ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ada Ninja Fruit juga nih.
dari Aidin ya. Last question dari Kenzi, kemudian ball bonds-nya dari Aidan, ada lagi ball bonds yang lain, Aldin juga ada, kemudian ini namanya belum ada nih, Raka ya, Raka, kemudian ada Briansyah, udah banyak ya, Briansyah ada 2, ini terbaru nih kayaknya ya, Briansyah yang terbaru nih. Nah versinya juga udah ada nih dari Briansyah nih, 1_2, nah itu termasuk versi ya, sip, bagus tuh, berarti sudah bisa mengaplikasikan versi ya, Magic Ball-nya, Magic Ball, kemudian Ninja Fruit ada dari Aidin, kemudian ada Faiza juga sudah mengirimkan, soundnya juga ada dari Farsi, Arka, wah banyak ya. Oke, kita mau coba yang mana dulu nih? Jangan Nah. punya saya dulu ya Kak, saya belum selesai. Saya menemukan error di desainnya dan saya masih lanjutin game kedua. Oke. Kak, coba punya aku Kak. Masih Aku melanjutkan soalnya game yang lain. belum sempat coba. Aku mau coba lihat. Oke, aduh. Aku belum coba gara-gara Family Link itu jadi nggak bisa di download. Oh ya. Yang mana ya? Sebentar. Yang Project Sound Kak. Project Sound. Iya. Sebentar, di mana ya? Oh ini Farset ya? Iya. Version. Nah, coba kakak download terlebih dahulu. Aku mau coba lihat hasilnya Kak. Soalnya aku belum. Kak, aku itu belum dikirimnya coba. tuh di Gmail-nya atau di Google Form-nya sih, Kak? Di Google Form-nya. Ya, ini kakak bukanya di Google Form yang kakak kirim semalam. Ya. Oh, untuk kalian yang semalam WA kakak belum sempat baca dan belum sempat ini juga ngecek juga ya. Belum sempat baca dan belum sempat cek juga. Nah, habis ini kakak baca dulu karena semalam kakak mau bales itu udah kemalaman. Ya, takut nanti ngeganggu kalian nih yang sedang istirahat nyenyak. Ya. Aduh, ada yang tidak beres, harap muat ulang. Ya, baik. Yes. Mana downloadnya? Download. Oke, terjadi error ya. AIA, wah, ini bagus nih AIA-nya. Downloadnya hilang. Oh, sudah ini terdownload. Oh, baru tahu. Iya, ternyata sudah terdownload ya. Oke, sekarang kita coba buka AIA-nya. Ya, version ya. Version. Nah, kita coba lihat version membuat apa ini. Oke, Inventor masih berputar-putar. Oke, jadi semester depan ini kan sudah mau penilaian akhir semester ganjil ya. Nah, untuk semester depan kalian akan membuat, jadi ada 2 nih programnya, program di Arduino. Nah, nanti kalian bisa belajar sedikit mengenai Arduino ya. Oke, untuk filenya nanti akan kakak Arduino ya, Arduino. Nanti filenya bisa kakak share ke grup untuk sedikit pembelajaran Arduino, dan aplikasinya nanti bisa kalian unduh secara gratis karena memang sudah disediakan ya oleh Arduino itu.
Terus kemudian juga ada bendanya juga. Apa ya, hardware-nya. Hardware-nya itu juga udah ada ya si Arduino itu. Nah, bentuknya kayak gimana? Nah, di sini kakak ada satu Arduino ya. Bentuknya kecil, kecil banget, susah. Nah, ini kakak sedang memodifikasi Denoran-nya kemarin ya. Mana tadi project, kemudian import project from my computer ya. Nah, ini kalau kalian mau mengimportnya, choose file. Oke, kita pilih ya, choose file. Nah, Arduino-nya bentuknya kayak gini nih. Ya, ini kecil banget. Ini cuman apa ya? Dua ujung jari ya. Dua ruas jari kakak nih si Arduino. Tapi ini Arduino-nya nanti bisa berfungsi untuk menjalankan robot, kemudian bisa untuk menjalankan program otomasi, kamera. Nah, kita akan membuat robot pakai kamera. Jadi nanti jalaninnya pakai WiFi ya, pakai WiFi robotnya itu. Oke, kita coba buka punya version. Ya, di sini ada 3 tadi kakak downloadnya. Nah, oh ya tadi sudah tahu kan cara ngimportnya ya. Nah, ini coba enter name. Oke, kakak tidak mengubah namanya ya, hanya ada angkanya saja di belakang. Nah, tara. Untuk Denoran ini programnya banyak banget. Jadi ada dinosaurusnya, kemudian ada nilainya, kemudian nanti ada kaktus, ada apa burung gitu. Banyak banget program. Ya. Oke, kita coba buka nih punya version. Bagaimana? Ya ampun, unresponsive, teman-teman. Ya. Retrying. Oke deh. Sebelum bisa ya. You can, masa exit? Oh, snap, something wrong. Oke, coba kakak switch ke komputer yang satunya ya. 843, 843, 8483.
Serang. Nah, sebelum bisa ya teman-teman ya. Ya ampun. Nah, oke teman-teman, ternyata error ya dari tadi nggak muncul-muncul. Padahal jaringannya bagus ya. Jaringannya itu masih bagus. Nah, cuman terkadang kayak gini nih. Non-responsif ya. Non-responsif. Nah, seperti itulah ya. Oke, kakak lagi satu lagi akunnya lagi tes. Ya, teman-teman, kita ada error ya di sini. Kakak nggak bisa buka nih app inventornya. Oke, nah sedikit mengenai tentang Arduino. Nah, Arduino di sini mana ya? Kakak punya filenya sih. Assalamualaikum Kak. Ya, waalaikumsalam. Tadi saya lagi Genas itu dari Olimpiade IPS. Sekarang ngapain di lab? Kenapa? Mohon maaf, tidak kedengeran. Sekarang lagi apa? Oh, sekarang lagi apa? Nah, sekarang lagi dari tadi membuka ini nih. App Inventor dari tadi tidak mau terbuka ya. Dari tadi tidak mau terbuka. Nah, barusan kakak coba masuk pakai akun yang lain. Tapi kalian tidak mendengar suara kakak ya tadi ya. Nah, yang satunya itu laptopnya settingan mikrofonnya ya karena belum pernah dicoba menggunakan Zoom.
Nah, jadinya settingan mikrofonnya belum kakak setting juga. Nah, di sini dari tadi itu kita sedang membuka APP Inventor, tapi belum terbuka-terbuka ya, teman-teman ya. Nah, jadi sedikit kakak akan menjelaskan tentang Arduino ini. Nah, Arduino-nya di mana? Oke, Arduino-nya ini sudah ada nih. Dan loading lagi. Nah, ini ya. Yang ini tidak mau terbuka app inventornya. Tadi sedang membuka aplikasinya punya version. Nah, tapi belum terbuka ya, teman-teman. Ini di sini jaringannya bagus loh. Oke. Barusan ngetik deh. Nah, di sini kita akan mencoba apa sih yang namanya Arduino itu. Nah, Arduino itu suatu ini ya, suatu perangkat otomasi yang digunakan untuk mengolah data, Nah, di sini kakak akan coba jelaskan apa aja sih perangkat-perangkat yang menggunakan Arduino itu. Nah, di sini kalian bisa melihat ke YouTube. Ya, di YouTube ada banyak sekali perangkat-perangkat yang menggunakan Arduino. Contoh robot, ya robot-robotan. Misalnya robot yang bisa jalan tuh. Nah, robot yang bisa jalan, robot yang bisa jalan. Kebanyakan robot yang bisa jalan ya. Robot yang bisa menerima kamera, nanti menerima gambar dari kamera, ya. Nah, kita akan mencobanya, kita akan melihatnya gimana sih robotnya itu. Nah, kalian bisa cek di YouTube. Nah, untuk kakak sendiri, kakak belum ada channel YouTube ya. Udah ada, cuman belum ada videonya, baru video tutorial ya. Nah, bisa mungkin kalian juga punya channel nih, channel YouTube kalian. Nah, kalau kalian ada channel YouTube, kalian bisa saling berkomunikasi, kemudian saling like, kemudian saling subscribe. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang keren, ya, sesuatu yang bagus. Tapi kontennya itu konten-konten yang bagus, ya, konten-konten yang bagus. Kalau sekarang kan banyak yang membuat konten itu ini ya, kayak asal-asalan gitu. Bahkan ada yang membuat konten itu yang berbahaya. Nah, kalian harus hati-hati dengan konten-konten yang seperti itu. Ya, kalian bagus membuat channel YouTube, kemudian kalian membuat video, kemudian kalian men-share, membagikan ke teman-teman kalian. Nah, itu bagus, ya. Tapi hindarilah konten-konten yang berbahaya. Ya, hindarilah konten-konten yang berbahaya. Nah, di sini untuk penelusuran kalian bisa buka robot Arduino. Nah, belum ya? Robot Arduino. Oh, sudah. Nah, prosesornya kakak nih harus diganti nih.
robot Arduino. Nah, kita cek apa aja sih robot yang bisa menggunakan Arduino. Oh, banyak ya. Sebenarnya banyak sekali. Arduino itu juga diprogram loh, di coding juga. Jadi coding itu tidak cuma Scratch, tidak cuma MIT App Inventor, kemudian nggak cuma Android Studio. Nah, coding itu ada banyak, ya, ada banyak sekali. Nah, kedepannya kita akan Saya pernah membuat. buat itu Pak, bisa Pak. Nah, kedepannya kita akan membuat nih kayak gini, ya, smart card Arduino, tapi ada tapinya nih, gunakan Android ya. Nah, kalau kita nanti menggunakan Android dan nanti menampilkan menggunakan kamera. Nah, nanti robotnya ini bisa kita jalankan dari jarak jauh. Nah, itu ya. Nanti kita akan tampilkan. Nanti kita akan ke depannya, semester depan itu nanti kita akan mengkontrol robot yang beroda ini menggunakan Android, aplikasinya kita bikin sendiri. Nah, kita bikin sendiri aplikasinya, kita kontrol robotnya dari jarak jauh. Pakainya apa? Pakai Wi-Fi. Nah, jadi pastikan di rumah kalian ada Wi-Fi-nya. Kalau nggak ada gimana? Nah, kalau nggak ada, bisa menggunakan tethering HP. Ya, tethering smartphone kalian. Seperti itu ya. Bisa menggunakan tethering smartphone kalian. Kayak itu bisa nggak sih kayak biar deteksi misalnya ada tembok tuh. Nah kalau ke tembok itu kayak diem gitu, nggak gerak. Bisa pakai sensor. Kalau misalnya kalau yang ini ya, Smart Car Arduino ini, oke, coba kita buka sedikit ya. Nah, tapi nanti robot yang akan kita gunakan mirip seperti ini, tapi tidak seperti ini. Kalau ini agak rumit di kabelnya ya, karena kabelnya banyak sekali di sini. Ya, jadi nanti kita tinggal plug and play aja. Nah, jadi kita tinggal plug and play. Jadi kita beli bahan-bahannya itu, Pak? Yeps, betul sekali. Ya, nanti coba kakak akan koordinasikan dengan Pak Hendra. Kayak gini bukan sih Pak? Saya kayaknya pernah, tapi kayak gini bukan. Yang kayak gini bukan Pak? Iya, kayak gini kan? Sebentar, mana yang nggak kelihatan? Kok share? Nah, jadi banyak. Kayak gimana? Di kamera. Kayak gini bukan, Pak? Di kameranya. Nah, ya betul sekali, ya, Lucky ya, seperti itu. Nah, tapi barusan kalau kakak lihat punya si Lucky, itu sensornya ini di ultrasoniknya itu nggak bisa bergerak ke kanan ke kiri ya. Berarti robotnya seperti yang di bawah ini ya, Lucky ya? Ya, terus kayak kalau ke tembok langsung diem gitu. Langsung diem? Iya, udah kena. Apa kalau ke tembok diem? Nah, kita akan mencoba yang lebih ekstrim daripada itu. Ya, kita akan mencoba lebih ekstrim daripada itu. Kalau ada tembok, robotnya belok, bukan diem. Belok atau mundur, atau berbalik, ya, belok atau mundur atau muter balik. Nah, kita akan coba. Nah, kebetulan kan kalau sebentar lagi PTM kan enak, jadi kita bisa ketemu langsung. Gimana cara memprogramnya, kemudian gimana cara memasang baterainya. Memasang baterainya nggak boleh terbalik ya, kalau terbalik bisa membuat robot itu menjadi rusak, ya,
seperti itu. Lah, dari tadi loading. Oke. Nah, yang kita gunakan juga Arduino-nya tidak hanya Arduino yang seperti Uno, tapi kita menggunakan ISP. Ya, ISP32 itu sudah ada kameranya. Nah, jadi nanti muncul nih di kamera di handphone kalian nanti akan muncul kamera gambar dari kamera ISP-nya. Nah, kita akan mencoba sedikit, kita akan melihat sedikit kok cara membuat ya. Nah, oke ya. Nanti kalian di rumah mungkin bisa mencoba mencari-cari tentang robot-robot yang menggunakan Arduino. Nah, di sini kakak juga akan ada perlombaannya juga ya, perlombaan untuk codingnya ini. Jadi codingnya itu untuk memprogram robot, kemudian untuk membuat aplikasi Android kebanyakan, kemudian satu lagi untuk membuat robot menggunakan robot kreatif. Nah, jadi nanti banyak sensornya ada banyak dijadikan satu menggunakan Android tersebut, ya, Android tersebut. Nah, kalau ini cara membuat, oke nanti ya, berarti bagusnya di sini nih, 5 proyek Arduino. Nah, di sini. Nah, Arduino itu untuk apa aja? Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya membuat robot tadi. Ini di sini juga ada robot laba-laba ya, robot laba-laba pakainya 6 kaki ya, yang 6 kaki. Hexa ya, hexapod atau 6 kaki. Di sini bisa menggunakan kamera juga dipasangnya. Ini pakai power bank loh. Ya, baterainya dia pakai power bank. Kendalinya ini menggunakan stick PS. Remote PS. Stick PS. Nah, stick PS2 biasanya. Ya, biasanya menggunakan stick PS2. Nah, seperti itu. Gimana sih Kak? Kita bisa nggak Kak bikin kayak gitu? Bisa sekali. Ya, kita sangat bisa membuat seperti itu. Nah, itu Arduino. Bahasanya gimana Kak? Apakah sama dengan app Inventor? Bahasanya jauh berbeda. Ya, Kita pakai bahasanya Python ya, jauh Kak? berbeda. Bisa pakai Python, bisa ya. Tapi lebih rumit sih kalau pakai Python. Nah, kalau di Arduino itu dia menggunakan processing, kemudian bahasa C, lebih tepatnya ya, bahasa C. Plus. Nah, C++ bisa dipakai, C bisa dipakai, C Crash juga, C Sharp atau C Crash juga bisa dipakai. Jadi semua bahasa C di Arduino itu bisa dipakai. Ya. Nah, itu dia. Enaknya Arduino itu seperti itu. Nah, kita akan coba melihat apa aja sih project yang ada di Arduino itu. Nah, tadi kita sudah mencoba membuka satu aplikasi yang telah kalian buat, tapi ini ya belum berhasil ya. Jadi kita coba ke depannya saja. Ke depannya itu maksudnya kita akan membuat apa seperti itu. Nah, inilah kakak kenalkan Arduino. Ya, jadi Arduino itu suatu alat yang bisa digunakan untuk mengontrol perangkat elektronik. Nah, misal kalau di rumah kalian ada AC, Kak bisa nggak ngontrol AC tapi pakai Android, Kak? Oh, bisa banget. Ya, bisa banget dengan menambahkan si Arduino itu di dalam AC-nya. Ya, bisa. Oke. Setelah kakak analisis, ternyata jaringan kakak ya di sini yang bermasalah.
Karena dari tadi ya beginilah ya. Oke, kedepannya mungkin ini laptop kakak harus di ini nih. Gini lagi, ya ampun, astagfirullahaladzim. Beli laptop baru, Pak. Iya, kakak sudah ada nih di sebelah ya. Cuman yang suaranya kecil itu loh, ya itu kakak belum sempat untuk men-setting suaranya, mikrofonnya. Ya, mikrofonnya itu belum kakak setting, jadi suaranya kecil banget. Mikrofon dan speaker audionya. Nah, itu dia. Kalau kayak gitu pakai headset aja kok. Nah, kakak sudah pakai headset ya? Sama saja. Sama saja. Jadi kakak harus mengakali menggunakan mic ya, mikrofon, kemudian menggunakan headset yang ada mikrofonnya, atau menggunakan headset tanpa mikrofon, tapi mikrofonnya beli secara terpisah. Nah, itu ada banyak caranya ya. Nanti akan kakak coba satu-satu nih biar kedengeran ke kalian. Ya. Wah, ini belanja bareng Mas Al dan Andin. Oke. Ya udah kakak close deh yang satu ini. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya, untuk Arduino ya. Kita akan membuat robotnya, merakit robotnya dari awal, kemudian kita akan memprogramnya, ya seperti itu. Oke, Labs Code atau School Coding. Sepertinya Kak Anggi sedang mengalami kendala jaringan. Tidak apa-apa ya. Bagi yang masih mengerjakan menggunakan MIT App Inventor, boleh silakan lanjutkan terlebih dahulu ya. Yang mau mengumpulkan silakan langsung dikumpulkan, boleh. Formatnya apa? Formatnya AIA kayak gitu ya. Kalau pengen mencoba mengubah menjadi APK itu akan sangat baik kayak gitu ya. Tadi bagaimana penjelasan dari Kak Anggi? Tadi apa? Coba, masih ingat gak tadi ngapain coba sama Kak Anggi? School coding. Ayo. Kayak bicaranya yang robot apa tuh? Arduino. Arduino. Oke, baik. Robot Arduino, betul. Ya bahwasanya kalau kamu buka cek Tokopedia, Arduino itu dia semacam kayak mini komputer atau mini mikroprosesor. Mikroprosesor bahasa kayak gitu ya. Jadi kita bisa menanamkan program tersebut ke dalam sebuah chip. Nanti chip tersebut bisa mentransfer program yang kita buat menjadi apapun, ya, menjadi apa namanya untuk menggerakkan, semisal untuk menggerakkan kipas, kayak gitu. Ya, jadi dia kalau Bapak bisa bilang all-in-one programming, ya, all-in-one programming. Yang kita program menggunakan Arduino itu bisa langsung transfer. Bahkan kita bisa membuat robot sederhana menggunakan apa namanya Arduino. Arduino itu kalau dilihat di e-commerce dia itu murah, nggak nyampe 500.000. Kamu cek deh, coba deh.
Arduino. Ada yang Arduino berapa pin gitu ya. Bapak juga punya kayak gitu. Itu murah. Nah, itu bisa kamu coba sendiri tuh. Itu bisa diprogram menggunakan aplikasi berbasis Windows. Kalau berbasis Mac aku belum tahu deh. Jadi kita program nih, ada IDE-nya atau bisa dibilang apa namanya GUI-nya, GUI. Nanti kita program ditransfer ke Arduino, Arduino mentransfer menjadi sebuah tegangan, entah ke sensor, entah ke driver, entah ke apapun itu. Ya, itu cukup menarik tuh. Semenjak Bapak kuliah, itu sudah mulai mencoba Arduino. Ada Arduino, ada Raspberry, apalagi coba ada yang tahu nggak? Arduino, Raspberry, Arduino Uno, apalagi ya? Ada pokoknya. Ada juga kalau kalau untuk elementary school dia itu pakainya robot Lego. Ada yang tahu? Pernah nyoba robot Lego? Sini. Fitri. Ya, ada. Ya, itu biasanya untuk elementary school tuh. Untuk yang agak tinggi bisa menggunakan Arduino Uno atau Raspberry. Banyak banget deh. Arduino Uno bisa, Raspberry juga bisa. Kayak gitu. Ya, bahkan mini komputer bisa menggunakan Raspberry Pi. Kamu cari di Google ya, Raspberry Pi. Itu ada tuh. Mini komputer, RAM-nya juga kecil. Bisa isinya kalau nggak salah pakai Linux. Kalau nggak salah ya, Raspberry Pi. Yo, ada nggak lagi yang mau bertanya? Ada? Sembari menunggu Kak Anggi, kembali ke dalam Zoom. Seperti itu. Oke, boleh kabari teman-temannya juga yang belum hadir tadi tuh, yang ada psikotes, yang ada olim, kemudian yang ada klinik, gitu ya. Untuk video, sebenarnya video itu sudah Bapak edit, tambahkan apa namanya title, tambahkan transisi, kayak gitu ya. Cuma masih di-render kayak gitu, cuma masih Bapak render. Ini masih butuh waktu sekitar 40 menit lagi untuk durasi 1,5 jam. Untuk durasi 1,5 jam, waktu rendernya 1,5 jam juga. Gitu. Jadi ini mungkin kemungkinan besar besok akan tayang atau akan tampil seperti itu di YouTube. Ya. Tadi Pak Anggi juga apa namanya menyinggung tentang YouTube, bahwasanya YouTube itu banyak banget informasi yang bisa diberikan atau banyak banget informasi yang bisa dicari kayak gitu. Ya. Yang bisa dicari, kalian tadi nyari apa namanya MIT Apple Inventor bisa di situ. Arduino juga bisa seperti itu. Ya, banyak banget ya pokoknya kegunaannya. Gitu. Oke, yuk, adakah yang mau tanya nih? Kok pada ngantuk? Lab score. Enggak sih, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti Bapak harap nanti proyeknya setelah ini silahkan kalian lengkapi. Ya, lengkapi boleh, tambahkan boleh. Kayak gitu ya, lengkapi, tambahkan boleh. Tapi yang pasti ketika dikirim itu sudah hasil final gitu. Sudah hasil final ya. Oke. Baik. Tadi sudah Bapak absen, lab code sudah ada. Tadi ketika Bapak absen ada 47 yang hadir. So, berkurang 1. Kayak gitu ya. Kalau aplikasi menggunakan MIT, aplikasi yang kalian buat ada nggak kendalanya? Selain tadi Arka kayak nggak bisa dibikin .apk kayak gitu. Ada. Dia paling juga sudah ada tuh yang mengirimkan. Tadi bikin Ninja Fruit. Ninja Fruit tuh gimana konsepnya coba? Itu siapa yang bikin Ninja Fruit? Siapa tadi? Ada yang bikin Ninja Fruit? Kalau nggak bikin aplikasi ini aja, Flappy Bird. Siapa yang bikin aplikasi Flappy Bird? Saya nggak bikin Flappy Bird, saya Flappy bikinnya Bird. Snake sama kayak ya versi Snake gitulah, sama kayak Space Invader gitu. Oh, Space Invader. Oh, tahu-tahu. Jadi, oh iya ya, ada meteor gitu-gitu ya. Tapi itunya meteornya diganti sama kayak pesawat alien gitu, tapi dia Oh. vertikal ke bawah. Oh, alah, pesawat alien. Bisa juga seperti itu. Nah, program yang kalian buat ini itu apa namanya? Bergantung atau bisa dibilang sangat mengandalkan imajinasi kalian. Ya, imajinasi kalian. Kayak tadi tuh, Space Invader, Snake, apalagi tuh. Banyak banget contohnya tuh. Ya, Ninja Fruit, kayak gitu. Ya, bisa juga seperti itu.
Nah, oh ya. Nah, nih kalau kalau mau nyari, boleh silakan cari di Google. Rekomendasinya itu adalah Raspberry Pi sama Arduino Uno kayak gitu ya. Itu boleh kalian cari di YouTube. Ada berbagai macam jenis project kayak gitu ya. Nah, program yang kalian buat ini sekarang menggunakan MIT App Inventor itu bisa juga dikoneksikan dengan Arduino. Pakai apa, Pak? Pakai Bluetooth. Pakai Bluetooth. Kanggi mungkin belum mengajarkan, tapi bisa kalian cari sendiri tuh. Ya bahwasanya kalau nanti bisa berkomunikasi dengan Bluetooth, berarti kalian bisa berkomunikasi dengan Arduino Uno kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kan Kanggi juga sudah bilang bahwasanya ada project robotika. Nanti juga kita akan ada robot nih, kayak gitu ya. Robotnya robot line follower kayak gitu. Robotnya robot-robot yang bisa decoding tapi Berarti dengan kita mudah. ke sekolah dong, Pak. Nanti, tapi nggak sekarang, nanti kayak gitu ya. Makanya disiapkan dulu, kita siapkan dulu, betul. Disiapkan dulu perangkat-perangkatnya, kayak gitu ya, robot-robotnya mungkin nanti ya. Kalau sudah ada, sudah siap semuanya, baru nanti kita, apa Pak? Nah, baru nanti kita praktek kayak gitu ya. Kalau sekarang kalian boleh pelajarin seluas-luasnya. Tadi Kak Anggi pernah bilang bahwasanya apa namanya Arduino Uno itu bisa menggunakan program bahasa C. Bahasa C. Bahasa C. Ya, bahasa C itu cukup atau lumayan. Itu bahasa itu middle kalau di pemrograman middle. Yang high agak tinggi lagi itu namanya C++ gitu. Kelas 7 nanti akan masuk ke pemrograman Scratch, kelas 8 sudah masuk ke pemrograman Python kayak gitu, ya. Python sederhana. Gitu, ya. Nanti Oke. udah masuk Python bentar lagi ya. Kelas 8 Python. Kelas 7 nanti Scratch kayak gitu, ya. Jadi ada Scratch part-part kapan, Pak? nanti semester 2 ya, semester 2 Scratch. Untuk kelas 8 sudah dimulai Python-nya kayak gitu ya. Oke, baik. Oke, baik. Oke. Kak Anggi, halo Kak Anggi. Halo, Pak Hendra. Oke. Terima kasih, Pak Hendra. Bersama Kak Anggi, boleh silakan dilanjutkan Kak Anggi. Oke, teman-teman semua. Mohon maaf tadi sepertinya koneksinya langsung close ya. Nah, karena kakak langsung otomatis keluar semua nih. Dua laptop itu keluar semua dari Zoom. Jadi kayaknya Wi-Fi-nya ya koneksinya kurang bagus ya di sini ya. Nah, di sini kakak menggunakan handphone. Nah, teman-teman semuanya, tadi yang sudah Pak Hendra katakan ya, untuk Arduino tadi menggunakan bahasa C, nah bisa juga pakai processing, yang lebih tinggi lagi bahasanya yaitu C++ atau CPP biasanya, dan kita akan memprogram itu nantinya. Ya, kita akan memprogram itu nantinya. Untuk aplikasinya bisa kalian download di arduino.cc ya, arduino.cc. Nah, oke, nanti kakak tuliskan di grup ya, kakak akan tuliskan di grup. Downloadnya secara gratis kok, ya downloadnya gratis, jadi tidak berbayar. Juga instalasinya juga mudah, ya instalasinya juga mudah. Nah, untuk instalasinya kalian nanti bisa lihat di YouTube. Nah, itu ada caranya, cara mudah untuk menginstal Arduino ya, cara mudah untuk menginstal Arduino. Nah, tadi gimana Kak untuk robot-robotnya yang sudah tadi kita yang langsung force close ya, yang kita langsung force close. Nah, untuk robot-robotnya nanti kalian di rumah bisa menggunakan atau kalian bisa cari di YouTube. Robotnya yang tadi salah satunya adalah robot yang mempunyai 4 roda kuning itu ya, mobile robot namanya. Nah, itu bergerak menggunakan sensor ultrasonik. Nah, jadi di robot itu ada banyak sensornya. Salah satunya adalah ultrasonik. Ultrasonik itu merupakan sensor jarak. Kemudian kita kendalinya menggunakan Bluetooth. Ya, kita menggunakan Bluetooth. Dan untuk mengirim atau mentransfer gambar atau foto
atau video ya, video dari robot, kita menggunakan WiFi. Menggunakan WiFi dengan Arduino dan ESP cam, ESP kamera. Nah, gambarnya gimana? Oke, untuk gambarnya sebentar. Oh ya, kalau pakai handphone tidak bisa share screen ya. Oke. Ya, nanti kalian bisa itu ya, kalian bisa lihat di YouTube ya bagaimana caranya untuk menginstal. Nah, ketika nanti kalian sudah menginstal, ketika kalian terkendala atau bingung, nah kalian bisa WA kakak, hubungin kakak, private chat juga nggak masalah ya. Nanti kakak akan membalasnya. Nah, gitu ya teman-teman ya semuanya. Nah, untuk minggu depan jangan lupa aplikasinya dikumpulkan. Nah, nanti kakak akan menilai aplikasi yang telah kalian kumpulkan. Tadi sudah banyak yang mengumpulkan, ya. Tadi sudah banyak yang mengumpulkan. Nah, di sini, oh ya, nggak ada jaringan. Nah, tadi sudah banyak juga yang mengumpulkan. Nanti kakak akan mencoba one by one aplikasi yang telah kalian kumpulkan itu, kemudian langsung akan nilai. Jangan lupa minggu depan terakhir ya, hari Rabu ya. Hari Rabu terakhir, kalau bisa hari ini kalian bisa memodifikasi aplikasi yang sudah ada. Kalian pakai Scratch nggak masalah. Ya, pakai Scratch kalian juga nggak masalah. Silakan dikirim. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, apakah ada pertanyaan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Oke, kalau tidak ada, kakak mohon maaf, ada kendala lagi hari ini. Ya, seperti itu ya, teman-teman semua. Kalau tidak ada, sekarang sudah menunjukkan pukul 14:33. Nah, kita sudahi pertemuan hari ini ya, teman-teman semua ya. Jangan lupa mengirimkan tugas akhirnya tadi ya. Kalau bisa kalian buat yang sebagus-bagus mungkin. Kemudian kalian boleh modifikasi yang sebagus-bagus mungkin, kalian ubah-ubah jadi nanti lebih bagus ya ketika di running atau di install di HP kakak berjalan dengan baik, dan bisa kalian gunakan, kalau bisa kalian nanti masukkan ke Play Store ya. Kalau bisa kalian masukkan nanti ke Play Store. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak, teman-teman semua? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini ya. Nah, sekian dari kakak minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Anggi atas materi pada hari ini. Oke, baik, terima kasih banyak. Anak Bapak Lab Squad yang sudah hadir, yang sudah on cam, yang sudah full face, boleh silakan untuk segera beristirahat ya. Jangan lupa untuk sholat asar, yuk silakan beristirahat ya. Yuk, boleh silakan nanti materinya langsung dikumpulkan. Yuk, silakan istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, boleh silakan istirahat. Silakan. Oke, yuk silakan.